Mantap bro. Ini ada di air mulai pasang. Ini ada karang juga di sini nih, bagus. Terpotong. Masuk jadi terpotong. Angin yang sudah masuk, saya ulangi, angin yang sudah ditampung. Nah, karang ini ngarana kumpul jeung para dulur tuh. Campur mani akur, asam lah sekasur. Bisa nggak bujur. Oke, ini Bagaimana Pak Komandan? Iya, ini kita baru tiba di daerah pegunungan apa nih? Ini sudah siap perjalanan. banyak pembantuan. Jam. Kira mobilnya nggak mampu. Karena masih baru. Ya, dan begitu mobilnya baru. Iya. Supirnya keren. Terus apa ini sudah siap ininya? Siap. Bapak Boker. Terus petang. Coba itunya sudah siap. Laras panjangnya. Ini kita berjalan kayak naik. Oh no. Bapak tidur, Pak. Bapak tidur. Lucu kan? Ya. Ini juga sudah siap. Ini juga sudah siap. Ini kali ini kita sifatnya apa? Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah menyelesaikan sholat subuh berjamaah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Bagaimana sekarang? Siap untuk Titip pesan yang medical check up. Bagaimana Pak Faiz? Siap? Tempur Siap. lagi? Siap. Bagaimana Pak Dawer? Pak Dawer Boker? Siap, siap. Siap. Ayam kampung. Bagaimana Pak Badoy? Wah, coba lihat itunya. Wah, sudah ready ya, siap. Revi Sofian. Siap sebelumnya. Oke. Ini pompanya sudah siap. Kemudian ini sudah dipersiapkan peralatannya, Pak Badoy. Ini semuanya sudah ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial singkat untuk cara menggunakan FX Impact Laroiba yang sudah full spec. Kalau spesifikasi sudah tidak perlu saya sebutkan satu-satu karena sudah sering saya upload di YouTube, dan ini adalah spek tertinggi dari MK2, dan ini akan saya praktekkan bagaimana cara untuk mengoperasikannya. Jadi tutorial ini tentu untuk customernya ya, pemilik dari unit ini. Jadi bukan untuk yang sudah ahli, bukan untuk yang sudah sering melihat ya. Tapi tidak ada salahnya saya ulang karena memang siapa tahu ada hal-hal yang positif ya.
sehingga menambah wawasan kita lebih banyak lagi. Yang pertama, ini sudah dibekali power plenum, kemudian juga sudah menggunakan peredam yang sudah saya set dengan larasnya ya, artinya peredam ini sudah betul-betul presisi, dan ini agak sudah saya bentuk dengan sedemikian rupa, dan memang peredam ini saya sarankan tidak usah dicopot-copot eksternal ya, peredam eksternal, karena memang di dalamnya tentu ada peredam internal. Jadi cara menggunakannya, kalau memang tidak mau menggunakan peredam internalnya, tidak mau double peredam ya, kita tinggal putar saja seperti ini, berlawanan arah jarum jam ya tentu kalau membuka. Artinya ini kita untuk menggunakan double peredam, misalkan kita tinggal dorong, tinggal sorong seperti ini. Nah, berarti ini sudah bentuknya sudah lebih panjang, dan ini bisa kita setting mau di arah mana ininya. Nah, mau seperti ini kebalik ya, kalau seperti biasanya ada di sebelah kanan. Kalau di sebelah kanan dia bagus gitu. Ini sebentar ya, kalau di sebelah kanan mungkin seperti itu, karena memang di belakang pemandangannya kurang bagus sehingga saya arahkan ke sebelah sini. Jadi seperti itu yang pertama ya, ini untuk masalah peredam, karena ini penting. Jadi saya sarankan tidak usah dicopot-copot, karena di FX Swedia ada beberapa yang memang sudah dipatenkan seperti ini. Dan ini sudah saya sangat presisikan, jadi sudah saya tidak 100% dipatenkan, sepertinya masih bisa untuk dibuka dengan cara menahan ya, kalau seandainya ingin membersihkan atau misalkan ada hal-hal yang ingin dilakukan, ingin mencopot lah katakan peredamnya, maksa pengen copot, misalkan pengen nyopot ya, saya alihkan dulu ya. Nah, di sini lihat ada, nah di sini ada lubang ya, nah kelihatannya. Jadi caranya kita tahan lubangnya dengan menggunakan kunci L seperti ini, kemudian nah ini tahan yang keras, baru kita putar. Nah, ini kita tahan, ini kita putar. Tapi jangan salah, harus betul-betul hati-hati memutarnya supaya tidak merusak drat, karena memang dratnya sudah kita kencangkan betul. Artinya dengan harapan tidak usah dibuka-buka, karena untuk membersihkan laras pun gampang. Maka bagaimana kalau hanya ingin menggunakan satu peredam ya, seperti tadi ya, kita balik saja, tinggal kita sorong. Nah, seperti ini. Nah, terus kita putar, jangan lupa untuk menguncinya dengan memutar drat ya, sampai posisi efek airgunnya berada di sebelah kanan. Ini artinya sudah presisi. Kenapa saya bilang presisi? Dia pasti berhentinya di sebelah kanan. Nih berarti ada di sebelah kanan saya ya. Ini karena memang posisinya sedang dibalik kameranya. Jadi nanti adanya di sebelah kanan. Kalau sudah terkunci, ingat harus hati-hati. Saya ulang, kalau untuk peredamnya bila perlu tidak usah dicopot-copot ya, karena memang sudah pendek juga sih sebetulnya, jadi tidak mengganggu performa ya. Kalau seandainya peredamnya panjang, tentu terlihatnya kurang elegan dan secara estetika berkurang. Makanya kita press sedemikian rupa, peredamnya kita ambil yang kira-kira wadahnya 13 mm, 13 cm ya, 13 cm. Kemudian dengan tetap menggunakan peredam internal. Artinya peredam internal ini kalau mau digunakan tinggal diputar, disorong. Nah, ini yang sementara, yang sekarang ini hanya menggunakan peredam eksternal. Oke. Tuh. Kemudian cara meng-cancel ya, katakan untuk safety trigger ya. Safety triggernya ada di sebelah sini. Ada di sebelah sini. Kita dekatkan ya. Nah, ini safety trigger. Ada gangguan sebentar.
tadi ada WA masuk jadi mati. Kemudian setelan pipinya juga sudah kita buat sedemikian rupa, sekarang sudah lebih pipih ya, jadi selalu ada inovasi terbaru. Kalau yang sering memperhatikan pasti paham lah apa sih inovasi terbarunya, pasti paham seperti yang pas si Rojudin apa Sarijudin ya kalau nggak salah, customer saya yang masih menunggu gilirannya yang ada di Afrika. Beliau selalu memantau perkembangan unit ini sehingga beliau sangat tahu bagaimana performanya, kemudian bagaimana inovasinya, pertambahan inovasinya beliau tahu karena memang selalu menyimak. Ya begitu juga mungkin bediler yang lain atau customer yang lain menyimak. Jadi ada beberapa tahapan-tahapan setiap kita mengeluarkan, memang terkadang kita mengeluarkan inovasi baru. Ada beberapa selalu ada beberapa perbaikan yang kita ekspektasinya atau harapannya adalah memberikan kepuasan terutama kepada customer saya. Oke, kita lanjut ya. Untuk safety trigger ini dalam keadaan safety trigger karena sudah dikokang ya. Ini tuh tanda sudah dikokang dia begitu. Ini mudah sekali menandakan apakah ketika kita lupa mimis apakah sudah di dalam ataupun tidak. Selain kita caranya mencopot laras dengan mudah, tinggal putar mencopot laras. Ada yang lebih mudah lagi, ada yang lebih simpel, tinggal kita kokang lagi aja. Kalau kita dikokang dia nggak ngigit gitu, nggak ngunci, nggak narik hammernya, berarti ini sudah terkokang ininya. Dan jangan lupa kalau memakai magazin di sini harus hati-hati karena setiap satu tarikan kita dorong maka masuk lagi satu peluru. Padahal kita cuma untuk ngecek satu tarikan side lever, kita kokang, dorong, masuk lagi 2 peluru. Seperti itu terus padahal kita belum menembak. Nah caranya, maka kalau kita untuk menguji, katakanlah sudah ada magazin ya, di sini sudah ada magazin sudah terpasang. Ini ada pelurunya satu sebenarnya, makanya saya copot. Katakan ilustrasinya ini sudah ada ya, sudah kita pasang lah katakan magazinnya. Otomatis kan kita lupa nih ceritanya, padahal sudah ada masuk satu peluru, cuma kita lupa. Kita tarik begini kan, dia akan mereload lagi nih, mimis masuk ke lubang berikutnya untuk ditusuk masuk ke laras. Maka caranya supaya tidak membahayakan dan supaya aman, ketika kita cek sudah dikokang atau belum, tak, nah sudah begini, ini kan berarti menandakan sudah terkokang, berarti kan otomatis peluru sudah masuk satu, ya gitu. Nah magazin yang di sini sebelum ini didorong lagi side levernya, magazin itu harus dilepas dulu. Ketika sudah dilepas artinya kan aman, peluru tidak ada yang masuk kecuali yang pertama tadi dilaras, baru kita tutup, kita tembakin. Seperti itu. Jadi itu jalan keduanya. Kalau jalan yang paling simpel, tembakin aja, nggak ada salahnya, cuma cari tempat yang aman. Siapa tahu memang ada atau tidak pelurunya, jadi sudah ada di dalam. Sudah kita buktikan dengan menembakkan. Kira-kira seperti itulah. Ini penting ya, penting karena salah sedikit ini akan fatal akibatnya buat unit customer yang budiman. Jadi ini penting sekali. Teknik-teknik hal-hal yang rumit sebetulnya akan terasa mudah apabila kita mengetahui caranya dan bijak dalam menggunakan. Sehingga senapan yang dirasa memang sudah membelinya dengan uang yang tidak sedikit, tetapi memberikan manfaatnya juga ke kita lebih banyak. Artinya dengan cara bagaimana kita memperlakukannya dengan bijak, jangan sembarangan gitu. Harus betul hati-hati, apalagi yang pemula. Jangan sampai kita asal putar, kemudian asal dorong, asal buka, itu alhasil efek impact ini akan membuat Anda stres. Kenapa? Karena banyak atau rumit sekali ya, ini kan complicated part gitu, artinya partisinya itu sangat banyak dan rumit gitu, sehingga membutuhkan pengetahuan yang lebih dalam. Kalau misalkan pengetahuan kita dirasa memang belum mampu, jadi jangan sembarangan untuk mencoba-coba lah seperti itu, kecuali bertanya terlebih dahulu dan dilakukannya juga harus penuh dengan hati-hati. Oke, kita lanjut ya. Kemudian untuk safety trigger sudah ya. Kalau ini dalam keadaan safe, kalau kita mau tembak kita tinggal ke bawah kan, baru kita rilis gitu, atau kita pencet triggernya. Ini kan bisa di save karena memang dalam keadaan
terkokang ini sudah terkokang ya, sudah terkokang. Nah sekarang ketika di set kita buktikan apakah bisa menembak atau tidak. Nah ini kan sudah safe ya, dalam keadaan safe, maka dia tidak bisa menembak. Kalau kita turunkan, nah, jarumnya menunjukkan ke fire. Ini kalau kita tembakkan pasti akan keluar, karena di sini masih ada satu mimis ya. Jadi saya tidak gunakan lah, karena memang di sini sedang hening, jadi lumayan nanti takutnya mengganggu lah. Selanjutnya cara cancel kokang. Ini kan sudah dikokang nih. Kita tahan ya. Kalau menggunakan dua tangan lebih mudah. Jadi tangan kanan kalau dalam keadaan di gun rest ya. Ini kita tahan dengan tangan kanan, tangan kiri merilis. Picu artinya via triggernya kita tekan. Nah, sudah. Berarti sudah aman, dia tidak akan bisa menembak karena kokangnya sudah rilis. Kalau mau kokang lagi tinggal, nah terdengar ya, itu berarti masuk satu kokangan. Rilis lagi, kita tekan, ini tahan, ini kita tekan. Nah ini dengan menggunakan dua tangan. Kalau dengan satu tangan sama saja. Jadi yang ini, yang tangan kanan menahan dengan menggunakan ini ya, tangan ini, nah ini, kemudian yang jari telunjuk merilis, karena memang tidak berat ya, artinya tidak ini mudah sekali tuh, tidak berat atau tidak sulit. Itu tuh. Sekali lagi dalam keadaan terkokang, ini kita tahan, nah, ini kita rilis tuh, sudah, jadi sudah aman. Seperti itu. Kemudian peredam sudah, safety trigger, kemudian ada cancel kokang sudah. Kemudian cara memasukkan mimis. Cara memasukkan mimis dari kiri. Ingat ya, dari kiri. Cara memasukkan mimis atau sama dengan single shoot, harus dikokang dulu. Kenapa harus dikokang? Karena di sini ada tusukan mimis yang awalnya menghalangi, seperti itulah tuh. Ya kalau misalkan mau kita masukkan ya nggak mungkin bisa lah, karena terhalang dengan tusukan mimis. Makanya kita kokang dulu, kita kok gitu ya, kita kok, baru kita masukkan sampai terdengar bunyi klik. Seperti itu baru kita masukkan, dorong. Ingat di sini di laras tadi masih ada satu peluru, jadi tidak mungkin saya tusukkan ini atau kita masukkan, karena nanti masuk dua mimis. Cabut dulu. Cabutnya kita dorong dari sini supaya lebih memudahkan, supaya agak smooth lah, suaranya tidak terlalu keras. Ini saya buat agak sedikit keras memasukkannya supaya aman gitu. Jadi naudzubillah ya, jangan sampai jatuh misalkan di jalan ketika mendaki dalam keadaan misalkan dikokang kemudian jatuh. Kendor lah, jadi tidak kendor. Jadi emang harus butuh bantuan dorongan dari sini sedikit. Nah, jadi tidak betul. Bisa saja dibuat mudah, dimasukkannya mudah satu tangan atau misalkan, cuma khawatir nanti takut lepas gitu. Jadi kalau ini kan ada seninya. Nah, terdengar klik, berarti ini sudah kencang dia. Jadi walaupun belum dimasukkan tusukan mimisnya, dia terkunci, tidak akan berubah. Oke. Itu sama juga, kemudian ditusukkan. Nah, kemudian untuk single shootnya, ini single shootnya saya simpulkan. Jadi single shoot sama untuk memasukkannya, cuma beda dengan magazin. Kalau magazin dari sebelah kiri, kalau single shoot dari sebelah kanan. Cara masukkannya juga sama, harus dikokang dulu. Itu kemudian masukkan, baru kita masukkan seperti ini. Nah, sampai bunyi klik dulu, baru kita. Nah, jangan berharap ini bisa dibuka selama kokangannya tertutup. Jadi nggak mungkin lah, karena sama logikanya dia terhalang tusukan mimis kan gitu. Kalau mau masukkan mimis ya otomatis dikokang dulu. Memang nggak mungkin kan kita masukkan mimis tanpa dikokang. Dikokang dulu baru kita buka. Nah seperti itu. Mana ya supaya terlihat lubangnya. Nah itu ada lubang di sini untuk memasukkan mimis. Ya, masukkan mimis. Kemudian kita tutup, baru kita tutup juga kokangnya, siap tembak.
Sekali lagi saya ulangi, ini masukannya dari sebelah kanan ya. Jadi ketika dirasa agak keras jangan dipaksa, cari celah yang dimana dia mudah untuk membukanya. Ketika dimasukkan, oke, klik. Nah, kemudian kita membukanya, dorong lagi supaya dorongnya bersamaan supaya dia tetap presisi keluarnya. Jadi tidak ada yang sulit asal kita tahu tekniknya. Tembakan. Nah ini kita liris dulu ya, karena memang masih ada mimisnya. Seperti itu. Ini kemudian yang selanjutnya cara memutar atau mau mencopot botol ini. Jadi diusahakan ketika mencopot botol ini jangan sampai dalam keadaan yang salah atau lagi asal-asalan gitu. Jadi dia diusahakan harus presisi mutarnya ya, setiap tetap berlawanan arah jarum jam karena kita ingin mencopot botol ini. Satu syarat, kita harus betul-betul hati-hati dan ini harus presisi. Artinya dia putarannya jangan bengkok gitu, dia tetap ke atas seperti itu. Kita saya akan praktekkan cara mencopot botolnya ya, supaya memastikan kalau knockdownnya berjalan dengan baik, berfungsi dengan baik. Ini jadi saya isi 1000, tidak boleh terlalu banyak yang membahayakan kalau dikirim. Ini yang 1000, kita nanti kalau udah dicopot dipasang lagi tentu berkurang karena anginnya akan keluar semua. 1000 kita copot. Pelan-pelan ya. Itu anginnya akan keluar. Seperti ini. Ini pelan-pelan. Tangan kiri juga sambil menekan supaya presisi dia. Jadi tidak boleh asal memasukkan. Ini botol pertama kita taruh, ini isi tadi 1000 ya, tapi pasti akan berkurang. Kemudian kita pasang botol yang satunya lagi. Ini saya belum tahu isinya berapa nih. Nah ini yang saya maksud nih, ini seal warna ungu ada di sini. Coil mas bro, sealnya warna ungu ya. Di sini kecil. Ini yang akan rentan tergores, makanya kita sealnya dibuat di luar di sini. Awalnya kan di dalam botol, cuma akan kesulitan kalau di dalam botol, akan kesulitan menggantinya. Makanya kita pindahkan sealnya di adapter chambernya. Yang ini botol yang kedua kita masukkan. Posisinya harus berdiri seperti ini, kemudian kita putar dari atas seperti ini supaya dia posisi pelan-pelan. Bisa dicek jaraknya. Kita tes ini sudah terisi 1500. Kita buka pelan-pelan. Kosong, anginnya keluar semua. Halo guys. Dan kita pasang lagi. Ini untuk botol pertama ya, kita bongkar pasangnya. Nanti botol yang kedua sama seperti itu.
Udah masuk. $1.500. Ini 1.500. Kita copot lagi pelan-pelan. Dan kita tes botol kedua. Masuk ya, tinggal 1.000 kalau yang botol kedua ya. Itu copot lagi. Nah, lumayan as, pelan-pelan. Kita pasang lagi yang ini ya, yang satunya lagi yang isi 1.500. Ini seal yang saya maksud ya. Ini sealnya warna ungu ya, warna ungu. Ya, ini yang harus betul-betul hati-hati cara memasukkan dan mengeluarkan botol, karena di sini ini ada seal yang bisa dan mudah tergores. Dan untuk maintenance-nya, untuk seal-seal yang selanjutnya ini sudah saya taruh di sini. Ini saya sengaja tutup rapat untuk memudahkan. Ini ada yang warna hitam, ada yang warna ungu, semuanya ukurannya sama. Jika misalkan seal ini tergores atau misalkan ketika memasukkan botol dia bocor, berarti ini seal yang harus diganti ya. Kita masukkan lagi. Dia harus betul-betul hati-hati cara memasukkan dan mengeluarkannya, harus presisi. Nah, kalau seperti ini kan kita lepaskan juga dia akan tetap stabil. Kenapa? Karena dia vertikal ya. Oke, tegak lurus. Kita lihat. Nanti manonya akan, jarum manonya akan naik ketika angin sudah masuk. Nah, udah masuk ya. Terus kita putar sampai dirasa betul-betul, nah sudah tidak bisa diputar, tapi jangan dipaksa, ini berarti sudah kencang. Di dalam ruangan. Itu. Nanti anginnya ini kan masih 2000 ya, enggak 1000, jadi sih anginnya 1000 semuanya. Kalau nggak salah semuanya yang botol itu juga sama 1000. Terima kasih, kita packing, tinggal tunggu besok ya pengirimannya. Seperti itu. Nah, ini seal-sealnya yang khusus yang tadi saya bilang. Kemudian sisanya untuk seal ini, untuk seal yang di botol yang gede ini, yang paling besar ini untuk di botol. Kalau seandainya ada di sini ada bocor, tapi nggak mungkin selama ini nggak dibuka-buka, nggak mungkin ini bocor.
cuma tetap kita berikan 2 seal, jadi karena untuk 2 botol ya. Ketika ini dicopot, tapi dalam keadaan harus kosong ya anginnya. Botol ini harus dalam keadaan tidak ada angin kalau untuk mencopot ini. Tinggal diputar menggunakan kunci L, di sini ada lubangnya. Tapi hati-hati, tidak boleh, kalau bisa sih nggak usah dibuka-buka ini, nggak usah macem-macem. Karena memang di sini dikhawatirkan takut masih ada angin, walaupun kita sudah yakin bahwa itu sudah tidak ada. Tapi kalau mau menggunakan dengan quick fill itu ya diputar sampai kosong. Ini mah seumpamanya terjadi kebocoran, dan ini jarang terjadi ya, dan tetap kita harus antisipasi seandainya terjadi kerusakan seal. Di sini ini sealnya ini yang paling besar, bukan untuk di sini tetapi di sini. Ini kalau kita buka di dalamnya ada seal, ini sealnya botol. Ada 2 sealnya, ada 2, masukkan juga. Kemudian ini juga seal yang jarang dipakai tapi harus tetap saya sediakan. Yang paling kecil seal regulator yang ada di dalam chamber ya, regulator tanam, dan ini jarang sekali rusak, dan tidak kayaknya kalau misalkan pemakaiannya rapih nggak bakalan rusak, nggak mungkin rusak karena dia ada di dalam kan, nggak pernah dibongkar pasang. Yang rentan rusak itu, yang rentan memang untuk sealnya tergores itu ya karena yang di botol itu, karena sering dibongkar pasang. Kalau botol kan sering dibuka terus dipasang, dibuka dipasang, itu yang rentan karena dia selalu mendapatkan gesekan dari drat-drat yang memang banyak pergesekan, pasti rentan dengan kerusakan seal. Makanya ini sealnya agak dibanyakin sama saya untuk khusus untuk chamber atau adapter ke knockdown ke botol. Kemudian seal-seal ini yang lainnya ini nanti bisa diukur sesuai, yang jelas seal-seal ini berbeda ukuran semuanya. Ya, ini ada 3. Saya masukkan ke sini. Campur aja yang ini mah, karena jarang terjadi. Ini awet ya. Oke, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelengkapannya, kita cek kelengkapan ya. Gun oil, kemudian quick fill, nimis. Ini unitnya. Tabungnya sudah 2. Kemudian ini pivotnya. Teleskopnya sudah terpasang, kemudian single shootnya sudah terpasang ya. Nanti satu lagi yang di sini saya taruh untuk magazin di sini. Penampakannya seperti itu. Kemudian topi snipernya ini, topi FX Impact, nah dari Laroiba. Kemudian nanti kertas targetnya di sini. Untuk kunci-kuncinya saya taruh di sini nih. Selain kunci juga ada stiker, kemudian ada tutup drat peredam ya. Tapi yang seperti yang saya bilang ini nggak usah dicopot peredamnya. Kemudian ini seal ya untuk maintenance. Sudah lengkap seal-sealnya, jadi seal ini sangat berguna sekali yang warna ungu khusus untuk jika terjadi seal rusak di sini, karena rentan biasanya kalau nyopotnya agak kasar atau misalkan kurang presisi masukin botolnya, dia akan merusak seal. Jadi ketika sealnya agak kegores sedikit itu juga nggak maksimal, jadi tinggal diganti. Sengaja saya bedakan ini warnanya ungu sealnya untuk memudahkan penggantian, dan sudah disediakan untuk maintenance-nya ini. Seal-sealnya di sini kita lihat dari jarak. Nah ini seperti itu. Oke, nanti tinggal packing. Terima kasih.